Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat surat Al-Maidah, surat yang kelima, dimulai dari ayat 90. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi dan patung serta undi nasib adalah perbuatan kotor, rijsun kotor, min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah olehmu, la'allakum tuflihun, agar kamu memperoleh kemenangan. Sesungguhnya berkeinginan setan itu ayyuki'a bainakum, untuk menciptakan di antara kamu adawah wal baghdha, permusuhan dan perbantahan, fil khamri wal maisir, di dalam khamar dan judi, wa yasuddakum, dan menghalangimu, an zikrillah wa 'anis shalah, dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah, dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka adakah kamu tidak akan meninggalkan? Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah sebagai wujud syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan rahmat yang bukan main, terutama rahmat kerelaan untuk duduk di masjid mulai dari maghrib sampai isya. Karena ini adalah jurus yang paling prima dan jurus yang paling paten untuk menghindarkan diri dari setan. Berulang kali disampaikan oleh para ustadz mubalih kita, subuh setan keluar 25, zuhur tambah 25 lagi, sudah 50, asar keluar 25 lagi, 75, maghrib keluar 25 lagi, surah 100. Jadi setelah matahari terbenam, setan itu keluar 100%. Ketek, gadang, tuo, mudo, semuanya keluar. Tujuannya sama. Apa itu? Menggoda orang-orang beriman, menggoda kita. Makanya pas maghrib ini jangan bertengkar. Pas maghrib jangan menyelesaikan masalah. Batinju kesudahnya beko. Bagi orang tua jangan sekali-kali marah sama anak maghrib. Beko tapi ja anak tebumu anak tu beko. Orang-orang tua kita dengan bahasa sindir
Jangan balari-lari di laman magari tapija anak setan. Itu kan bahasa melarang keluar rumah. Terancamlah tapija anak setan matinya kan. Tapi itu bahasa jangan sampai keluar rumah. Apalagi kita tidak keluar dari masjid. Artinya kita selamat dari godaan-godaan jahat seperti tadi. Ini ketika saya ngomong ini, kalau setan mendengar di luar, itu lu kajinya sabut. Makanya ini termasuk sunnah ini. Baik di waktu Nabi berada di Madinah, Masjid Nabawi, maupun ketika Nabi berada di Masjid Haram di Mekah. Nabi berangkat sebelum maghrib dan pulangnya sesudah Isya. Jadi ini kita termasuk mengerjakan sunnah ini. Untuk itu sekali lagi kita bersyukur dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, titik tumpu dari ayat yang kita baca tadi, pertama adalah ujung ayat yang pertama, la'allakum tuflihun. Supaya kamu di dalam hidup itu sukses. Kemudian ujung ayat yang ke-91, lupa Allah, lupa sholat. Nah, itu permasalahannya. Masuk kita yang pertama, agar kamu sukses. Tuflihun, menang. Siang wak babi hari, malam wak babi minyak, ndak kayu yang jadi kapiang, ndak ameh bungka diasah. Iyalah nana wak cari itu, bahas supaya mendapatkan hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Kebutuhan hidup terpenuhi, sandang, pangan, papan, musuh tidak ada, dan hidupnya damai, sakinah, mawadah, warahmah. Itu yang terkumpul di dalam kalimat la'allakum tuflihun. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, begitu banyak orang yang mencari tuflihun, tapi tidak sebanyak itu yang mendapatkan tuflihun itu. Tadi sudah saya sampaikan berbagai macam upaya dilakukan. Ada yang mengatakan sukses berhasil itu pada harta banyak, maka dikumpulkan segala tenaga, siang babi hari, malam babi minyak, tahungguk larato entah berapa banyak. Tapi setelah harta itu teronggok begitu banyak, kok yang terjadi sebaliknya? Makin nado, makin manyeso. Tak kena apa haji tak? Makin nado, makin manyeso. Sangke saya suak dia kata hidup biasa-biasa saja. Berumah ketek cik, baunda buruk kadang-kadang acok mati tagak cik. Nah, beranak lu dua, kadang nak nang seorang seorang indah. Damai, rukun dan damai. Teranga kadang-kadang pas magari awak lalu di muka rumah, solat jamaahin duanya. Jo apaknya, digaduh ada anak. Pak jadi imam, induk jadi makmum. Deh, iri awak menceliak kehidupan anak. Tapi mulai baka cek tadi arato mulai ado, nanonda lawa tuka joto, rumah lawa pelok pulo, mulai legoh pagai. Sakinah mawadah warahmah mulai hilang. Kadang-kadang teranga pagi-pagi lo kaja-kaja, teranga pulo sore lo bagadingkuang, hari kasanjo batinju, tengah malam basarak-sorak, hari kasubuh manangi. Bila tu sekatiko arato lah punyo, sekatiko pitilah banyak, hidup lah mulai kayo. Istilah lainnya tu makin nado, makin manyeso. Tu ternyata la'allakum tuflihun itu tidak do terdapat di arato. Kalau terdapat di arato, tentu orang kayo saja yang mencuba. Ada yang mengatakan bahasa mungkin la'allakum tuflihun itu sanang nyaman itu di pangkek tinggi. Segala macam upaya dilakukan belum dapat pangkek. Macam-macam dilakukan. Sikut kiri, sikut kanan, sogok muka, sogok belakang. Asalkan mendapatkan, menghalalkan segala cara. Ada nama ketek-ketek dicuba-cuba lo mencalon anggota dewan, alhamdulillah suara cukup duduk dapat kerusi.
Tapi apa lo tiba di badan seketika dan dicari labas suwo dan diusahakan ala dapet. Sombong bertambah. Sajak kau dek lah cok baju separi pakai kamapai menyapu kau lah umur kurang. Tampik bermain, tampik minum dalam berubah. Ada orang bertanya tu kan ada sanak kayak tak tahu saya tu. Langsung saja dia jawab seperti itu. Pado sangkit saya suat tama rajo, kau mengalih ladu kanya. Acok meminjam ke rumah, tak dapat minjam piti baru kat doletel dulu. Tapi sajak dia awak ala baju safari namanya anggota dewan wakil ketua komisi loleh. Akan begitu, ala mulai lupa kawan lama. Dulu dia acok minjam piti kalian tu mai. Tak ada tu dia, tapi dia nasib bantu itu. Kenapa? Lah dapat mangkonyo kehilangan. Lah basobok mangkonyo ndak basuo. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian, ia kalau sakit gigi dia bawa ke bengkel, kupaknya muncung dah kawan. Tentu di sini nanti bawanya. Kalau gigi dan sakit dibawa lah ke dokter gigi atau tukang gigi. Kalau tahu rusak dibawa ke bengkel. Mencari la'allakum tuflahun, indak dia rata je pangkek dah. Indak dia rata je pangkek. Tapi mencari la'allakum tuflihun itu letaknya adalah dari menghindarkan diri dari setan. Itu bahas supaya di dalam kehidupan itu setan jauh dari awak. Makanya pas dua ketua kuok kan tak boleh tak boleh itu kuok tu. Sebab kecil Nabi orang nang kuok madok kata yang walakan suara melompek setan ke dalam. Nah, ada cerita itu. Makanya kuap itu disumbek tangan. Disumbek muncung je tangan ditutui atau mungkin je segala macam lah pun tak perlu lu cari penutup botol penutup lalu perlu dah. Jadi punggang tangan saya jadi. Tak begitu dah. Masuk setan ke dalam. Hindarkan setan. Sebab apa ibu hadir sekalian, setan kau saja saya suat sampai kini nani buruk tak pernah berubah. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh kita berbuat mungkar, mencegah kita dari berbuat ma'ruf. Bujuk rayu, zukhrufal qawli ghurura. Nyo pandai memujuk rayu sehingga nam buruk tu nampak dah. Selalu berdiskusi, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setiap hari setan itu mengadakan diskusi, kira-kira untuk periode minggu kini aku jurus nampak yang pas untuk menggoda manusia tadi. Selalu berdiskusi, diperbaharunya tarikh. Sehingga memang agak semi waspada wak kalaulah godaan setan. Bahkan kadang-kala orang yang sedang mengeceknya tidak digoda setan, sedang digoda setan. Banyak para ulama mengatakan Pak ibu sekalian, jangan sampailah kata-kata bantu itu keluar dari mulut. Ang macam-macam tiba setan dari kau. Itu namanya sama jo omalero setan di rumah. Dipawinya setan dalam kandang, kalau orang macam-macam nyundang setan dari kamar hilang capek kau dah lawan. Wah, kan begitu jadinya. Jangan begitu. Jadi hindari diri. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tu baca dah ketuku. Alhamdulillah rabbil alamin waktu basin. Kan itu? Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau basin, teranga dewa orang basin mah macam alhamdulillah rabbil alamin. Awalnya macam lah yarhakumullah. Kau telah diberikan rahmat oleh Allah. Kalau teranga dewa ini mengecekkan kau, engkau telah berikan rahmat. Telah diberikan rahmat oleh Allah. Awak nambah yang tadi membalih lekannya. Yahdikumullah. Begitu mulianya Islam. Karena bersin itu adalah penyakit yang keluar. Kan begitu. Kalau lah kajian basin 2 SKS lu kan sudahnya betul. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, beliau akan pangga kaji. Di manakah letaknya tenang? Di manakah letaknya nyaman di tengah-tengah kehidupan itu? Tenang dan nyaman itu letaknya dari terhindarnya kita dari godaan setan. Di situ kita, kenyaman kita ada di situ. Lalu bagaimanakah caranya untuk menghindarkan diri dari godaan setan? Ternyata Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, arba'un min 4 macam dari musuh manusia. Arba'un min a'da ibni Adam. Ada 4 macam musuh manusia. Pertama,
Musuh manusia itu adalah hawahu. Hawahu. Hawanya. Yang kedua, nafsuhu. Nafsunya. Nah, dibedakan dalam agama itu. Kalau kita satu saja, hawa nafsu. Hawa beda, nafsu beda. Yang ketiga, syaitan. Nah, syaitan. Dan yang keempat terakhir, kafir, orang kafir. Arba'un min abna ibadam. Ini adalah 4 macam musuh anak Adam. Nah, 4 macam musuh ini kerjasama untuk menggoda kita. Yang pertama namun lewat dulu hawa. Kalau hawa ini berhasil, maka dia akan pindah kepada nafsu. Kalau nafsu mangkus, dapat respon yang baik dari kita, masuk syaitan. Kalau kita sudah digoda oleh setan, dibawa entah kemana oleh setan, maka kita akan gampang saja kerjasama dengan kafir, orang kafir. Nah, makanya hati-hati mencari kawan. Jangan asal tabah saku saja jadi kawan. Hati-hati cari kawan. Bagaimana agar kita tidak ditemani oleh orang kafir? Hindari serangan setan. Kita tidak akan bisa dibawa berteman oleh orang kafir kalau setan tidak menggoda kita. Bahas payo awak jangan tagoda dari setan, pelihara napasu. Kalau napasu kita tidak meningkat, nafsu kita tidak naik, setan tak akan bisa berbuat apa-apa. Bahas payo jangan sampai nafsu berulah di waktu masih tingkat hawa, bunuh di sana sekali. Bunuh di sana sekali. Baiklah, apa itu hawa? Apa itu nafsu dan bagaimana setan dan orang kafir? Sekarang kita ambil satu contoh perbuatan jahat. Contoh kecil. Taniye dewa nak menceruk trompa di masjid. Ambo sedang menyampaikan itu bukan arti sedang menuduh di antara awak nak hadir kau ada niat itu. Sebab nak kecewa ada pak di salah satu masjid di Barang-Banjang cilok yang terompa sama orang. Kalau niat itu pasti ada yang mengawalinya Bapak Ibu. Tidak akan mungkin terniat begitu saja. Baik buruk maupun elok. Bako badiak minum diawi. Contoh bentuk ini kalau agak mulia buawi kah. Ia telah taklah. Jadi payah jalan kata rata ke situ membawa mentimun. Dia ialah terata ancak dulu ambo minum. Ya. Bismillah. Ada benar. Walaupun dingin tapi awi juga. Bismillah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ketika kita ada niat, bamang kau sampai terniat nak mencelok trompa, sama pai jo kawan. Nya dulu pada wak dicelik trompanya gak rancak. Sama merek je trompa wak kok dan tukar biko ndak kebekasan mana dah kok. Diriannya di belakang. Itu niat itu. Ketika masih niat untuk berbuat jahat itu belum diberi dosa. Belum diberi dosa. Sebab apabila kita berniat berbuat dosa, tidak jadi kita kerjakan, kita dapat pahala Pak. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilatan. Jadi Allah membiarkan niat kita itu dulu, langsung apa tidak? Astagfirullah, pahala cek. Kenapa? Karena sudah menghilangkan niat jahat. Fa'amilaha, kalau dia kerjakan, kataballahu lahu sayyi'atan wahidatan. Kalau dia lakukan lagi ada sojek. Nah, jadi ketika kita berniat dosa belum dikasih pahala. Ketika berniat berbuat jahat belum dikasih dosa. Setelah kita berbuat baru dapat dosa sojek. Tapi faman hama bihasanatin, siapa yang bercita-cita untuk melakukan suatu perbuatan baik,
kataballahu lahu hasanatan kamilatan, dapat pahala je. Berniat baru. Fa'amilaha, kemudian ia kerjakan. Falahu asyara amsaliyah, dia pahala 10. Barak kasih sayang Allah kawat. Jadi bani buat dosa alun badosa leh, bani untuk buat jahit alun badosa leh. Di kerajuan berdosa cek, ndak di kerajuan lagi pahala cek. Bani untuk buat bayat pe pahala cek. Di kerajuan 10 pahalanya. Ndak jadi di kerajuan lah pe pahala cek, pahala ni. Itu kasih sayang Allah kawan. Sekarang kita kembali kepada berniat untuk melakukan perbuatan jahat. Ketika ada niat seperti itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu namanya hawa baru. Kita niat babek buruk itu namanya hawa. Hawa kau diterjemahkan dalam bahasa Jawa udara. Talinteh. Talinteh. Nak murah memenuhnya ketika hawa kau picik kepala sekali. Picik kepala sekali, mangang kau ya. Bagaimana cara mencubit kepalanya? Hanya dengan membaca istighfar 3 kali. Ibarat api, di api itu lagi ketek baru murah membunuhnya. Jadi sekali kepadamnya. Astaghfirullahaladzim. 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 Tidak boleh terus. Tapi apabila niat jahat tadi kita hidup suburkan, mulai melakukan gerakan pertama dari duduk, cak dulu dan keluar. Katagak tuh lah nafsu tuh. Sampai berjalan ke tempat yang nak lakukan. Ketika kita sudah mengambil terompa orang tadi atau menukar terompa orang yang terompa awak, itulah setan kada jauh. Nampak ada orang, awak lama tu asang lain dah kecil korang lain lagi yang putih 10.000. Itulah tu. Murah kerjasama dengan orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu poinnya di mana itu? Poinnya ketika masih di hawa langsung bunuh. Karena membunuhnya di waktu itu masih gampang. Hanya dengan mengucapkan istighfar. Lari setan balik. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian. Ternyata Bapak Ibu sekalian. Setan ini punya jurus jitu. Agar hawa pindah kepada nafsu, kemudian dia enak saja mengendalikan kita. Apa jurus setan itu? Inilah dia. Al-khamru, al-maisiru, wal-ansabu, wal-azlamu. Itu semuanya adalah min amali syaitan. Pekerjaan setan yang ditawarkan kepada kita orang-orang beriman agar kita bersama-sama bareng dengan setan-setan itu. Artinya apa? Orang yang mengerjakan khamar, mengerjakan judi, menyembah patung, orang yang mengundi nasib, ini sangat empuk dikendalikan oleh setan. Wah, coba perteli secara ringkas cek-cek. Pertama kita masuk kepada khamar. Bahasa kitanya khamar itu adalah minuman keras. Dengan segala jenis yang bisa memabukkan. Meskipun di saat minum kita tidak mabuk, itu sudah termasuk khamar. Sebab khamar itu bukan kepada mabuknya, tapi kepada jenisnya. Kathiruhu wa qaliluhu haramun. Seketek atau banyak dia tetap haram. Meskipun yang seketek tadi tidak membawa mabuk, dia tetap haram. Nah khamar berasal daripada bahasa Arab artinya ghuta. Ghita'ul maktab artinya penutup meja. Sedangkan khamar ghita'ul akli, menutup akal. Jadi orang yang kecanduan minuman keras, akalnya tidak akan berpikir secara normal. Nah itu paling level paling rendah itu Pak Haji. Kalau terbiasa meminum khamar, minuman keras dengan segala macam jenis, walaupun tidak sampai mabuk karena sudah biasa, lamada barangko, pola pikirnya tidak akan tajam lagi.
Bahkan kadang-kadang sampai kepada sifat tergantung, kalau tidak minum tidak bisa pikir. Itu akan merusak saraf-saraf otak sehingga potensi pikir menjadi rendah. Kalau minumnya overdosis, dia orang jadi mabuk. Nah kalau mabuk, sama sekali akalnya tidak berfungsi lagi. Jadi kemanusiaan akan dihilangkannya. Awakku mangko disabi orang kan diaka. Akan diaka mangko sabi orang. Kalau ndak diaka tu ndak sama ada 2 kali sabuinya. Urang-urang namanya. Jadi awakku dikatakan manusia dia pakai akal. Kalau akal tidak berfungsi urang-urangnya. Kenapa? Karena dijamin 100% kalau manusia tidak berakal lebih buas dari harimau. Kalau manusia tidak berakal lebih buas pada singa. Kenapa begitu? Karena kalau singa itu lapar, masuk ke dalam kambing 10 ekor kambingnya, dimakan satu oleh harimau, harimau tidur. Bakal lalu mau ke banyak deh, perik kanyang je. Tapi manusia akalnya tidak sehat, 10 tapi itu. Dia kanang kambing kupak, dia orang punya kambing ni lalu. Dia cik kambingnya, tu kadang cik kambing, pupuk lado je. Lebih buas daripada binatang buas. Saya jahit kambing jantan taklah jatuh cinta kepada kambing jantan. Akan marah kecil pula tahu yang apa? Saya jahit kambing betino, tak ada sayang ke kambing betino. Coba kalau manusia, teruskan saja oleh bapak ibu. LGBT, lesbi dan sebagainya, produksi semua produksi, laki-laki semua laki. Itu hanya ada dalam kehidupan manusia. Kan lebih binatang dari binatang itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom di zaman Nabi Lut dengan liwatnya. Apa itu? Kemanusiaan sudah hilang. Apanya hilang? Akal sehat tidak masuk lagi. Setan taubanado. Alat yang paling ampuh untuk dapat mengendalikan itu akal manusia. Maka setan mengarahkan kita meminum khamar. Orang yang peminum khamar ujungnya mengalahkan kerja setan. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang kecil menantu sudah kau jangan diambil pamabuk lah. Cak aja lewat. Kau pamabuknya jadi menantu. Dia menetanai anak awaknya. Nyo pulang terenya. Saya nyo pulang awak. So orang mabuk tidak sehat. Dan itu akan berbekas kepada 7 keturunan. Itu dia. Jadi sejak dari dulu dia mabuk. Bapak Ibu, menurut asalnya khamar ini adalah minuman yang dikonsumsi oleh orang-orang tukang pukul yang dipajang atau disuruh menjaga pos keamanan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ceritanya begini, orang-orang Arab jahiliyah itu hidupnya kan berpindah-pindah. Zaman dulu kan begitu hidup orang. Di zaman berburu dulu, hidup berpindah-pindah. Mereka tidak bercocok tanam, tapi hanya memanfaatkan alam. Ya jalan-jalan, di situ ada air, di situ banyak buah, di situ banyak binatang, hanya hidup itu. Nah, dimanfaatkanlah binatang yang ada di situ ditangkap dimakan. Dimanfaatkanlah buah yang ada di situ ditangkap dimakan. Lalu ada sumber air. Kalau ada satu komunitas atau satu suku tiba di situ, nyo klaim daerah nama suaranya itu adalah daerahnya. Suku lain tidak boleh masuk. Ini juga merupakan dasar awal terjadinya perkalian antar suku. Perang antar suku. Karena masing-masing kelompok yang tiba di tempat itu mengklaim ini nampak dulu. Akhirnya cekak. Suku yang kalah, ang dan bunuh atau jadi budak den. Itu asal perbudakan juga dari situ. Akhirnya banyak milih asal ini budak-budak malah terjadi perbudakan. Itu asal perbudakan. Kalau kaji perbudakan itu 2 SKS lah itu. Cik ngaji rugi lah bawa kini lah mau sampean. Bapak Ibu hadirin sekalian, beliau akan pangkat kaji. Masing-masing pos itu dibuat jarak 500 meter cik pos, jarak 500 meter cik pos. Agunanya pos itu menjaga wilayah. Di pos itu ada 6 orang pemuda. Agar pemuda yang menjaga pos itu bengis dan garang mengejar setiap orang yang lewat, dia konsumsi 2 kali sehari meminum minuman keras. Minuman itu tuh dulu awak bangga minum dulu nih. Kamu tahu tuh?
Jadi minuman orang-orang agar kemanusiaan jadi hilang. Sehingga ada orang yang mencuri buahnya atau tumbuh-tumbuhannya, tanam-tanamannya, mencuri binatangnya, dikejar oleh pemuda ini. Dibunuh oleh pemuda itu. Kenapa dia mau bunuh begitu saja? Kemanusiaannya sudah hilang. Kenapa bisa hilang? Terus 2 kali sehari mengkonsumsi khamar. Diberikan khamar itu agar nyubangi. Tidak ada kemanusiaan. Pri kemanusiaannya tidak ada. Itu asalnya. Adik awak kini di Bali, abang enggak minum tutup pelasi, abang enggak minum terwak. Sejarah saja tidak dibaca. Di situ ada candu sehingga bisa ingin lagi dan ingin lagi. Ketergantungan, nyumati subeknya itu. Makanya khamar. Yang kedua maisir, judi. Ini juga permainan setan. Yang jika kita kerjakan, kita akan dialihkan oleh setan, dikendalikan oleh setan. Maisir itu artinya bahasa awak murah, gampang mendapatkan untung. Ayo memang setiap awak kok kan kok manjua nak maha, kok membalik nak murah. Nah, ada nanti balik tu. Pak Jina itu cuma manjua nak maha, membalik nak murah. Ancaklah capek dapat piti daripada maile. Tadi abang cerita jauh mak abang. Para sari orang makan rajo di kampung awak. 100 ke sawah. Masuk pukul 8, keluar pukul 5. Ala bungkuat. Si Heti itu keluar. Tamalano lah nak bantu orang ni. Para dapatnya 100 orang. Abang ngaji selama orang. Ya nak? Itu ibu tu. Ancak malah capek dapat daripada lambat. Ternyata bajudi setengah jam bisa terkumpul 500,000. Bajudi lah jam. Sebab judi itu pasti motivasinya menang. Dia berjudi tentang kalah dia tak ada. Tapi dalam sejarah kehidupan belum ada orang yang kaya raya menjadi dermawan, bangun masjid, mentunai yatim, panti asuhan. Kenapa judi? Tidak ada terang. Yang ada dalam sejarah pejudi itu hancur hidupnya. Kenapa? Karena menarawang. Ambo pernah aja mendengar cerita, ada 6 pulang bajudi serah kotok sepulang nih. Koknya satu sekali lalu lagi serah kotok tu nak tanggal lo, bapak bentuk pulang nih. Tapi itu cenderung manusia melakukan itu. Kahawai pi berjudi. Keluar negari pi berjudi. Ya Allah. Mari kita cari yang halal, yang tidak ada masalah, yang tidak untung-untungan. Akan begitu? Jadi judi, bataruah, itu adalah kerjaannya setan. Bagaimanapun setiap orang yang ikut itu ingin menang, bagi ayo taruah. Kalah, ulang lihat, kalah, sampai habis. Ini perbuatan setan. Ada trik-trik jahat yang membuat orang selalu kalah dalam berjudi itu. Orang kalau sudah berjudi, sembahyang tidak letter. Karena itu akan melalaikan waktu. Saya sangat sedih ya, ada viral di media sosial ibu-ibu di salah satu kota di Sumatera Barat, umurnya paling rendah 60 tahun. Berjudi. Ibu-ibu tangkap polisi. Amak-amak, ayolah amak-amak jadinya kan buat jauh jeliak nak. Masya Allah deh, kumpul biti 100. Mak-mak sudah putih rambut, aku cek polisi menang. Kok labaun tanah kok kada jauh mak. Kau ndak tua mak kau ha. Masya Allah, ngeleng-ngeleng polisi. Lajak wilu mak lah, ini yang salah. Sudah tua begitu masih melakukan, itu sudah candu itu. Anda akan mungkin sudah judi ini macam Quran sajus ndak ada tu doh. Tunggu judi lu dan sudah macam Quran ini agak serakaat lain, ndak ada tu doh. Solat ndak ada cari ke. Sudah mak udah putih rambut. Berjudi. Masya Allah. Itu ndak lain ndak bukan kecanduan. Memang tempat yang agak tersembunyi kelihatannya di pondok-pondok. Mungkin sudah lama itu diintai. Akhirnya tangkap basah. Ada uang sedang teronggok itu. Tangkap.
Kan Bapak melihat juga barangkali, ada yang melihat itu. Masih ada, sekarang kalau kita cari masih ada itu. Nah, itu makanya di satu kampung kalau sudah marak judi, kampung itu hancur. Mulai dari Sanjoto sampai pagi subuh, Masya Allah. Tidak tentu makan, dan tentu minum kopi, sampai sahabi-habi gitu. Jadi melalaikan kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ansab, perpatungan, menyembah berhala. Ini bukan hanya tertuju kepada patungan sama ada orang zaman jahiliyah saja, Pak. Apa itu berhala? Yang disembah selain Allah itu berhala namanya. Kok bisa jadi berhala, Pak? Membuat kita sasek, Pak. Ada yang sajak kawin je si timah murah rasa kira alam menyembah timah. Dan saja anak ketiga ko laia agak bahaya sam sekate. Ujungnya apa tuh? Membedakan anak ini dari yang lain. Agak pici anak nomor 2 saja ang bahasa hidup dia merasai ku anak pici. Apa salah anak? Itu sudah berhala anak jadi. Malah kadang ibadah pun dijadikan berhala. Anca awe zakat kasianu terbuka rezeki wa. Patan dagian kasiana hilang piti wa. Itu termasuk berhala juga itu. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang setan mengarahkan kita ke situ agar kita salah. Sehingga kita lakukan tidak benar, setan betapua masuk proyek gitu. Apalagi kalau benar-benar menyembah patung. Nah, Bapak Ibu, supaya rumah wak jangan dimasuki setan, supaya rumah wak jangan diganggu dek roh-roh jahat, kami itu anjak dilatan tapak kudo ke di pintu wak. Entah ndak jatuh, tiba-tiba ikan yang bakar. Itu berhala juga itu. Abang tapak kudo. Zainu manzilatakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Itu yang dibaca, enggak tapak kudo. Lah tak tapak kudo, enggak tapak kudo. Baca Al-Qur'an di rumah itu. Jadikan rumahmu masjid. Zainu, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dan sholat jamaah di rumah itu. Walaupun tidak terus-menerus. Nabi sholat di rumahnya. Baru rumah tuh lari setan dari sini. Kau tapak kudo walataan. Macam-macam itu. Di bawah batu tapaan bagai. Itu berhala. Kadang kalau Bapak Ibu olah zaman modern kini, kalau payak ke satu kampung, tidak boleh sabui kampungnya, anaknya sedang mandian anak, masih nampak dah wak, segala bergantung di anak tu. Bergantung di lihir, bergantung di pangkalangan. Di lihir kat 2, pangkalangan, pangkalangan kat 6, ada di kaki lo kat 7, dah kabarin anak tu. Kau apa bu? Kau banyak kau. Kau tangkap pelensa, kau tangkap pelasi, kau tangkap skip pariu, kau tangkap rematik segala macam, tangkap segala kau tangkap. Akhirnya anak kau yang tangkap jadinya. Itu juga berhala. Bacaan Al-Quran, bacakan Al-Quran ke telinga anak itu terus, bawa dia di samping kita sholat. Di samping kita sholat, taruh anak itu. Terus bacakan Al-Quran. Kan orang siswa kalau melalonakan hek lala, hek lala, hek lala. Itu bahasa Arab. Ya ilahi, ya ilahi. Itu asalnya tuh mah. Ibu nah hek lalan. Ya ilahi itu. Ya ilahi Rabbi, ya ilahi, ya ilahi. Supaya anak masuk batuhan tu kadang kepalanya. Dah hek lala. Sama je Oya Husain di Pariaman, Hayat Husain. Hidup si Husain. Itu artinya. Dewa Oya Husain. Dewa saya itu tahu dan balai. Kan itu. Jadi itu asalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita berhala. La ilaha illallah. Tempat mengadu itu hanyalah Allah. Allahus Samad, Allahu Ahad. Jangan kepada berhala. Aku nak murah rasa kita pilih ke kuburan kau. Entah nak keluarnya kayak was itu. Buat sinan mengang cenya kau. Putih yang lari itu mah. Entah bisa lari. Kau tanya tuh sekali bakal. Mintanya kepada Allah. Yang paling bagus siap sholat. Apalagi sholat malam. Begitu. Baru tenang hati. Tidak ke berhala meminta ada. Nah, kadang kasih mbah Marijan saja mati itu. Orang barangkainya duduk sana. Kadang kalau hebat Mbah Marijan itu nyo seorang yang hidup je. Bukan apa yang kita lihat Marijan itu gambar Pak Marijan itu sedang itu. Ini kan tangkal nomor api itu. Tukang jago nak. Jadi nomor api melawan yang tukang jagonya mati. Sebab itu tidak benar. Yang melindungi kita
Allah waliyul ladzina amanu. Allah yang melindungi orang-orang yang beriman. Seperti itu. Ndak mari, bah marijan. Disuruh orang larinya ndak lari, ndak mati. Karena itu nomor itu. Itu namanya ansab. Yang terakhir azlam. Ini juga perbuatan setan Bapak Ibu. Undi nasib. Ini sejarahnya. Setiap orang-orang dewasa di Arab itu punya 2 lidi. Terutama laki-laki ya. Cik lidi bertulisan elok, cik lidi tulisan jelek. Kalau nyukapi orang alih, nyopai ke Ka'bah dulunya, biar lidi miliknya, nyambuang kata. Kalau entah balik sama kata elok, nyopai ngeleh. Berarti rancak pelangkang ini kan. Di pelangkan itu setan itu. Hari gini kok. Rancak mah. Berdosa kita itu. Hari itu sama sebenarnya. Begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti balik pada kata adalah lidi jelek, tidak jadi dia berangkat. Besok ulang lagi. Adonala 5 kali, tiap ada buang jelek. Jangan tidak jadi ngalih baca tu. Kan rusak jadinya. Anaknya terus makan, terus minum, ngalih tidak jadi. Kesawan tidak jadi, ladang tidak jadi. Gara-gara lidi tadi. Itu setan. Nyobeko cakap jadinya tidak dong kali makan lagi. Lego pagai. Gitu. Jadi Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan ini adalah alat yang paling gitu oleh setan agar hawa nafsu kita meningkat sehingga kita dikendalikan oleh setan dan tentu bekerja sama dengan orang kafir. Seluruh perbuatan ini adalah rijsun, kotor. Perbuatan kotor. Ndak layak dan ndak elok untuk dikerjakan. Rijsun min amali syaitan. Semuanya adalah pekerjaan kotor dari amalnya setan. Fajtanibu, itu tugas kita. Bagaimana kita menjauhi segala perbuatan itu. Kadang-kadang kan kita malah kadang rumah diberhala. Rumah Bapak Unyi sengolah takut dan tinggal di rumah. Berumah sampai mana lama, kecil orang tu aduh kalau lalu jalan tu tiang. Banyak orang tanya, "Wia cenya, li ndak awia senan ni?" Dan kok suruh empawi ni moto. Kami baca Quran sama-sama di situ. Kadang teman-teman alumni Tawalib datang solat jamaah bersama-sama. Ndak ada, kok mak mau semua tinggal senan cilik. Tu pulang mak yang pak maunya ndak ada lain. Kenapa itu? Itu hanyalah setan. Sebab begini Pak, kalau awak batu-batu yakin, setan akan menjelma. Dalam surah Al-Ahqaf ada itu. Apabila Anda meyakini pada sesuatu itu ada sesuatu, maka setan lekas-lekas menjadi sesuatu itu. Sehingga yo nampak tak? Dan kayu ngari-ngari bentuk ayunya mah. Bentuk itu nampak tak mah. Jadi pernah saya diuji oleh Allah Bapak Ibu. Waktu masih domisili di Bukit Surungan. Saya ngaji di Al-Amin Sukomaju. Itu kalau lewat ke komplek Tawalib terus ke pekuburan belakang, hitungan 5 menit nyampe di rumah, daripada lari kemari. Wah, waktu itu masih motor baru, motor kaki. Acok lah lalu ke belakang. Sehingga kalau lepas sama alkang tambo saya mau pan seorang membalaskan ke orang. Jadi satu kali saya masuk ke komplek pekuburan itu sudah baca instruksi juga itu. Habis itu lah pengaruhnya orang takut orang tua siswa. Soalnya kan ada sialah aja Pak tuh. Tapi awak dimasukkan rasa takut ke orang mati sehingga siswa masuk sejiwa awak. Lah kayak bentuk tu je baru. Lah buya bentuk amboka masuk ke komplek pekuburan tu apa coy kursi. Akan menandu ada mulai ada juga rasa takut betul. Nah, tapi ambo masih tetap lewat. Jadi pas mau masuk, ada mengari lari. Kok iyo mah. Iyo je kecil orang awak. Tapi pasti ini tidak. Pasti ini tidak saya yakin. Karena ini tidak ada. Jadi babaranilah diri kok. Dia nak ada center bambi korek api gitu nah kiranya tunggu jaguar larian manci. Berarti kan tidak ada, tambah yakin lah saya berarti tidak ada sama sekali falasi tunggu jaguar manci karena saya datang di belakang manci lari tunggu jaguar tinggal berhentinya itu korek api tunggu jaguar namanya berarti kan apa sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian sama sekali tidak ada. Cuma kalau diyakin itu lah patah-patah lah putih tapak lari ini tuh buat iya dah padahal tunggu jaguar. Dia mau beranikan dengan modal keyakinan bahwa tidak ada di center. Ya tunggu ya gua. Seperti itu. Jauhi olehmu agar kamu memperoleh kemenangan.
Setan hanyalah berkeinginan agar kamu berkelahi, berbantah-bantahan, bacakak, terutama oleh judi dan khamar. Itu yang diinginkan oleh setan. Serta kamu lupa Allah dan lupa sholat. Lupa Allah dan lupa sholat. Itu keinginan setan. Jadi alat-alat yang di atas tadi adalah merupakan jurus ampuh setan, membuat kita tergoda dan gorodoh podoh samojenya kau masuk ke dalam neraka. Itulah Pak. Bapak Ibu hadirin sekalian, kasolok ke Padang Subuh Suak tiba di situ makan pagi. Dek waktu isa dalam masuk tentu mengaji langsung baranti. Demikian, banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.